Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali ya rasanya bisa ketemu bareng adik-adik dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Yuk kita mau puji Tuhan bersama-sama. Semua hari adalah harinya Tuhan ya Lause. Iya betul. Ada hari apa aja ya Lause? Adik-adik tahu nggak? Nah betul, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, kita akan pujikan 2 kali lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Lalu kita ganti ke nama-nama hari ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami boleh datang lagi bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Tuhan yang memimpin seluruh ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita bisa scan QR Code yang ada di layar, atau kita bisa masukkan ke dalam amplop yang sudah adik-adik siapkan di rumah, dan kita bawa saat kita bisa ibadah kembali bersama-sama. God is so good. God is so good.
Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa beribadah bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, kami akan mempersembahkan sedikit apa yang kami punya, kiranya bisa menjadi berkat bagi rumah-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita pujikan firman Tuhan. Ku dengar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua boleh duduk diam, mendengarkan, mengerti, dan boleh melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Saya adalah Ibu Pramuka yang siap membantu Pak Polisi lalu lintas. Apa kabar anak-anak? Tentu baik dan tetap semangat ikut sekolah minggu. Anak-anak, kalian tahu kan tentang rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan? Yuk kita tebak rambu apakah ini? Ayo tebak yang duduk di sebelah sana tuh. Ayo harus menjawab. Ya betul, ini lampu merah, berarti kendaraan harus stop. Lagi ya. Nah, ini rambu-rambu apa? Sekarang saya ingin yang kelas 5 untuk menjawabnya. Apa ya? Saya nggak dengar tuh. Coba yang kerasan sedikit. Ya betul, dilarang belok ke kanan. Nah, ini rambu-rambu lalu lintas apa lagi nih? Ayo, sekarang anak kelas 2 yang menjawab ya. Ya, betul sekali. Dilarang parkir. Nah, sekarang untuk anak kelas 6. Kalau kalian mau menyeberang jalan nih, di mana tempatnya? Ayo tebak. Ya, betul di zebra cross atau di jembatan penyeberangan. Coba bayangkan, kalau kalian menyeberang tidak pada tempatnya atau sembarangan, apa akibatnya? Aduh, kalian bisa ditabrak oleh kendaraan yang mau lewat. Bahkan dapat mengakibatkan kemacetan. Dan bisa pula terjadi tabrakan beruntun.
Kenyataannya banyak orang yang melanggar peraturan. Mau seenaknya saja. Mereka tidak taat pada aturan. Begitu juga banyak anak-anak Tuhan yang tidak taat. Dan tentunya membuat Tuhan sedih. Padahal Tuhan suka pada orang yang taat. Sekarang kita lihat yuk tayangan berikut ini. Adik-adik, setelah 3 bulan bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di padang gurun Sinai. Lalu mereka mendirikan kemah di depan gunung Sinai. Di padang gurun Sinai, Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa jika bangsa Israel mau sungguh-sungguh mendengarkan dan berpegang pada firman Tuhan, maka bangsa Israel akan menjadi kesayangan Tuhan. Kemudian Musa memanggil pemimpin bangsa Israel dan menyampaikan firman yang Tuhan sampaikan tadi. Seluruh bangsa Israel menjawab, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Setelah mendengar jawaban bangsa Israel, Musa menyampaikannya kepada Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan bahwa Tuhan akan datang dalam awan yang tebal dan akan langsung berbicara kepada bangsa Israel. Hai, kamu mau kemana? Kenapa tidak pakai masker? Ini kan Megan ya? Nih, pakai maskernya dulu. Iya Bu, bener, saya Megan. Tadi saya buru-buru, jadi kelupaan deh pakai masker. Lagian pakai masker itu pengap, gak enak banget. Aduh, kamu tahu gak sih bahaya tidak pakai masker? Kamu akan gampang sekali tertular dan menularkan penyakit corona yang merebak saat ini. Pakai masker itu juga peraturan pemerintah loh. Kita sebagai anak Tuhan harus taat juga dengan peraturan yang berlaku. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana Tuhan meminta umatnya untuk taat. Tuhan memberi perintah kepada Musa supaya bangsa Israel menguduskan diri hari ini dan besok. Mereka harus mencuci pakaian. Dan pada hari yang ketiga mereka harus bersiap karena Tuhan akan hadir. Selain itu, Musa diperintahkan untuk memasang batas di sekitar Gunung Sinai. Tidak ada seorang pun boleh melewati batas tersebut. Bangsa Israel harus menguduskan diri karena mereka akan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Nah, pada hari yang ketiga, pada saat terbit fajar, ada guruh dan kilat juga awan padat di atas gunung, disusul dengan suara sangkakala yang sangat keras, sehingga seluruh bangsa Israel gemetar ketakutan. Gunung Sinai ditutupi dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung dan seluruh gunung bergetar hebat. Lalu turunlah Tuhan ke atas puncak Gunung Sinai dan memanggil Musa untuk naik. Dan Tuhan meminta Musa menyampaikan bahwa tidak ada yang boleh melanggar batas. Musa menjamin bahwa tidak ada yang akan melewati batas karena Musa sudah memberi peringatan. Lalu Tuhan memberi perintah pada Musa untuk turun dan naik kembali bersama Harun, tetapi semua orang harus tetap di kaki Gunung Sinai dan tidak boleh melewati batas. Lalu Allah menyampaikan 10 perintah kepada bangsa Israel. Berikut adalah intisari dari 10 perintah tersebut. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2, jangan membuat patung dan menyembahnya. 3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan berdusta. 10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Inilah perintah dan peraturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Anak-anak, Tuhan memberikan 10 perintah tersebut bukan untuk membuat hidup kita menderita, tetapi supaya kita hidup benar.
menyenangkan hati Tuhan, dan mampu menghargai sesama. Jika Tuhan tidak memberikan peraturan pada kita, maka sebagai manusia berdosa, kita akan melakukan semua yang kita mau. Nah, kalau orang di seluruh dunia melakukan apa yang mereka mau, kira-kira jadinya seperti apa ya? Pastinya kacau. Lause kasih contoh. Misalnya, Ani punya mainan baru, lalu ditunjukkan pada Lucy. Nah, Lucy suka mainan itu, padahal ada hukum, peraturan Tuhan. Jangan mengingini milik sesamamu. Tetapi Lucy merebut, bahkan memukul Ani yang tidak mau menyerahkan mainannya. Semua jadi kacau kan? Anak-anak bisa berikan contoh yang lain ketika tidak ada peraturan dari Tuhan atau melanggar perintah Tuhan. Ya, peraturan Tuhan beri untuk kebaikan kita bersama dan untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, Tuhan itu Maha Kudus dan kita anak-anaknya harus belajar hidup kudus dengan melakukan perintah Tuhan. Peraturan juga diberikan oleh Tuhan supaya manusia tahu bahwa Allah lebih berkuasa daripada manusia. Papa dan Mama memberikan peraturan di rumah supaya anak-anak tahu bahwa Papa dan Mama lebih dari anak-anak dan harus dihormati. Di sekolah, guru memberikan peraturan juga supaya anak-anak tahu guru harus dihormati dan ditaati. Dan Tuhan memberikan peraturan kepada manusia supaya manusia menghormati dan mentaati Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita gagal, tapi kita harus terus belajar taat melakukan perintah Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita gagal melakukan perintah Tuhan? Kita ikut teladan Tuhan Yesus yang selalu bergantung pada Bapa, yang selalu mohon hikmat dan kekuatan dari Bapa di sorga melalui doa. Anak-anak juga bisa melakukan itu. Jangan lupa berdoa dan terus mohon Tuhan menolong kita melewati kesulitan dan tantangan dalam menjalankan perintah Tuhan. Lause berdoa supaya anak-anak semua bisa terus bergantung pada Tuhan dan bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah anak-anak, kini tiba saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan bersama dengan Lause Lita. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mengucapkan ayat hafalan. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang dilakukannya. Sekali lagi ya, Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pagi ini. Tolong setiap kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami boleh mengingat dan kami boleh melaksanakan semua firman dan semua perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Halo anak-anak, hari ini kita akan membuat kreativitas kartu 10 perintah Allah. Bahan yang kita siapkan, ballpoint atau spidol untuk menulis nanti, pensil, gunting, dan kertas atau kartun yang agak tebal. Pertama, kertas kita lipat di tengah menjadi seperti 2 bagian. Setelah kita lipat, di atas kita gambar lengkung. Setelah selesai kita gambar, kita gunting.
Setelah selesai, kita tulis di depannya 10 perintah Allah. Setelah kita selesai tulis di depan, kita sekarang menulis 10 hukum Allah itu. Di bagian kiri kita tulis hukum Allah atau perintah Allah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita tulis hingga ke 1, 2, 3, dan 4 sebelah kiri. Perintah Allah yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10 di sebelah kanan. Setelah selesai, kalian bisa meletakkan kartu ini di meja kalian, di meja belajar, hingga setiap saat bisa kalian baca. Jangan lupa ya, dibuat, dikumpulkan sebelum jam 5 sore ke lause masing-masing. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Dah. Halo anak-anak sekolah Minggu. Ada kabar gembira loh untuk kalian yang saat ini duduk di kelas 2 sampai 6 SD. Kita akan mengadakan acara yang seru di tanggal 18 dan 19 Juni nanti. Ya, Sekolah Injil liburan. Hanya dengan biaya pendaftaran sebesar Rp25.000, kalian tidak hanya mendapatkan merchandise dan perlengkapan untuk membuat kreativitas, tapi juga pengalaman yang seru bersama lause dan teman-teman sambil memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Buruan daftar ya, jangan sampai ketinggalan.